pagi Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir di Press Conference Nafa Sajifa hari ini yang merupakan pameran Space Experience pertama dan terbesar di Bandung. Acara akan berlangsung sampai dengan tanggal 16 Februari dan akan dimeriahkan dengan berbagai talk show dan hiburan menarik yang merupakan hasil kolaborasi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha dengan sekolah-sekolah, mitra industri, dan para profesional di bidangnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada media partners yang sudah hadir bersama dengan kita di hari ini. Ada Archinesia, Medcom.id, Tribun Jabar, Pikiran Rakyat, What News Bandung, Bandung Bergerak, Majalah M, Vokal.info, Mindtalks, serta dukungan media partners lainnya seperti Indonesia Design, RC Nesia, Casa Indonesia, Design Beat, dan pastinya Inspirasis.id. Sehingga rangkaian acara Nafa Sajifa semakin dikenal dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bandung maupun Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor utama Moen House, Taco, Roman, Smart Home Teknologi dengan 18 sponsor lainnya, serta Ikatan Arsitek Indonesia dan Himpunan Desainer Interior Indonesia yang telah mendukung acara ini. Tentu kami ucapkan terima kasih juga pada pihak manajemen 23 Pascal Shopping Center, para vendor, kontraktor, desainer, pembicara, dan panitia yang telah bahu-membahu menyukseskan rangkaian acara Nafa Sajifa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang 8 orang narasumber kita ke depan untuk memulai press conference di hari ini sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acara Nafa Sajifa. Mari kita sambut bersama-sama Rektor Universitas Kristen Maranatha, Prof. Insinyur Sri Widiantoro, MSc PhD. Ketua Panitia Nafa Sajifa, Ibu Eliarti Zakaria Sujiawan, Diplomi MMI. Wakil Ketua Panitia Ibu Yudita Royandi, ST, SDS, MDS, HDII. Koordinator Divisi Acara Ibu Lisa Levina Krisanti Jonathan, AMDLI, SSN, MDS. Tentunya mari kita menyambut juga kehadiran dari seluruh peserta Experience Booth Designer. Kita sambut bersama-sama, ini dia Revano Satria STMA dari RSI Group International. Selanjutnya, Sora Anissa SDS HDII dari SA Studio. Angelina Deviana SSN dari Verich Design. Dan yang terakhir, kita sambut bersama-sama, ini dia Elizabeth Tara Claudia SSN dari Home Studio. Dengan tepuk tangan yang meriah, mari kita memulai rangkaian acara Press Conference Nafa Sajifa 2025. Mari kita akan langsung awali rangkaian press conference kita dengan penjelasan dari Rektor Universitas Kristen Maranatha untuk menjelaskan sedikit. Bapak Ibu semua, dan pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan terima kasih dari Maranatha yang puji syukur sekarang akreditasi universitasnya sudah unggul Bapak Ibu ya. Jadi Indonesia ini ada 4.350 universitas kira-kira ya, 100 yang unggul, dan syukur kita masuk yang unggul, dan beberapa program studi sudah terakreditasi internasional, diantaranya program studi itu ya, program studi desain interior sudah terakreditasi oleh AKAS itu dari Jerman, dan fakultasnya baru namanya Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif. Pak dekannya lagi nge-shoot itu Pak Chris ya. Namanya saja Industri Kreatif, jadi Bapak Ibu rekan-rekan dari Prodi Desain Interior ini ingin menjadi bagian penggerak untuk industri kreatif Bandung, pada khususnya Jawa Barat dan Indonesia secara lebih luas lagi, tentu bersama partner Bapak Ibu semua. Dan
Tentu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk partnership yang sudah dimulai, karena tanpa kolaborasi dengan dunia industri, tanpa kolaborasi dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini, para narasumber, tentu kami tidak bisa. Demikian sambutan singkat dari saya, karena dipesan tidak boleh lebih dari 4 menit. Terima kasih Bapak Ibu. Kita beri sambutan sekali lagi, tepuk tangan kita. Terima kasih Pak Tri yang sudah menyambut kita, memberikan kata sambutan buat kita, memperkenalkan Maranatha juga untuk kita semua. Baik, karena kata Prof juga yang harus menjelaskan adalah penginisiatornya dari pembuat Nafas Ajifa ini. Jadi langsung saja saya akan pakai juga untuk bisa menjelaskan pada kita semua apa itu rangkaian acara Nafas Ajifa. Saya akan persilakan terlebih dahulu untuk Ketua Panitia kepada Ibu Elianti Zakaria Jutiawan di Blogging Admin untuk boleh menjelaskan. Kita berikan sambutan juga, tepuk tangan kita dengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di sini. Saya akan menjelaskan bahwa Nafas Ajifa ini adalah sebuah proyek kolaborasi desain interior dari dunia akademisi, dari industri, dari para profesional bersama berbagai bidang ilmu lain seperti arsitektur, teknik, sipil, sistem informasi, dan bahkan hukum yang baru pertama kali diadakan di Bandung. Sebenarnya acara Nafas Ajifa ini bukan hanya ini saja, kita juga ada pre-event Nafas Ajifa yang sudah diadakan pada tanggal 21 sampai 23 Januari 2025 kemarin. Diadakannya exhibition juga, ada acara seminar, workshop, lomba, dan seminar-seminar, dan itu diadakan di exhibition hall di Maranatha. Acara yang untuk tanggal kemarin di Maranatha dibantu oleh Roman Keramik ya, dari mengadakan product knowledge dengan judul Public Space Material for Interior dan Arsitektur, lalu diikuti oleh 200 peserta. Jadi peserta ini terdiri dari berbagai universitas. Lalu diadakan juga workshop Back to the Nature Literarium, difasilitasi oleh Swasti Paskalia Rama, seorang arsitektur landscape, dan dia hadir di tengah-tengah kita juga. Lalu dari Tako, Roman dan Tako tadi sudah disebutkan ya, kita banyak sponsor, dan mereka itu juga membantu di dalam pendidikan kita selama ini di Maranatha. Dan Tako mengadakan modular furniture. Lalu Moi House yang memegang 9 lini furniture high-end mengadakan workshop dan lomba interior trend 2025 dan styling. Dan kegiatan ini difasilitasi oleh Rukayah Seta, di mana dia itu adalah alumni interior juga Maranatha. Lalu ada Dela Okta, dia sebagai sekarang ini Wakil Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral. Dia juga alumni dari interior Maranatha. Lalu ada Designer Talks, kolaborasi antara HDII, Himpunan Desainer Interior, lalu IAI, lalu dari hukum, bidang hukum, lalu dari Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, lalu dari tadi IAI ya. Kemarin ini kita mengadakan diskusi, pembicaraan membawakan bagaimana desain juga dengan hukumnya ya. Jadi kita mengadakan acara itu. Nah, kali ini event Nafas Ajifa ini diselenggarakan tanggal 12 ini sampai 16 Februari di atrium sini. Ini tentu dengan skala yang jauh lebih besar dan baru pernah kita adakan. Saya disupport oleh banyak sekali tim ya. Jadi panitianya saja Bapak Ibu 238 orang.
Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya. Di situ terdiri dari dosen, teknik, dan mahasiswa. Mungkin yang selanjutnya saya mau minta langsung aja Ibu. Karena saya kalau nggak ada mereka ini kayaknya saya mati kutu sebenarnya. Karena kerjanya kita nggak sendirian, kita betul-betul berkolaborasi dengan banyak pihak. Dan kami juga terus terang dari para dosen ini, dari panitia inti, mengerahkan seluruh mitranya sebenarnya untuk bergerak bersama, termasuk alumni-alumni. Di sini ada 2 alumni desainer kita, ya ada Ibu Sora dari profesional ya, ADI, dan juga Pak Revano yang sebenarnya dia ini luar biasa ya, karyanya sudah melanglang, Buana sudah sampai kelas dunia ya. Jadi mungkin Ibu Yudita bisa bantu saya untuk menerangkan nafas Sajifanya dan yang lain-lainnya yang saya belum sampaikan. Terima kasih Bu Eli. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Ya, sebelumnya saya mau menceritakan apa sih sebenarnya nafas Sajifa ini. Sebenarnya ini lahir dari proses-proses sebelumnya, di mana kami bermitra dengan industri, lalu juga kita bermitra dengan asosiasi baik ADI maupun IAI. Sendiri artinya adalah baru, sedangkan Sajifa artinya adalah kelahiran atau nafas. Sehingga nafas Sajifa ini menjadi sebuah event, sebuah momentum untuk menghasilkan sesuatu yang baru, kreativitas yang baru, kolaborasi yang baru, sebuah momen yang baru untuk kita semua. Demikian. Dan saya juga mengucap syukur untuk setiap sponsor yang sudah luar biasa mendukung, lalu juga para desainer yang juga sudah mencurahkan waktu dan tenaganya dengan secara luar biasa untuk event ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Ibu Lisa sebagai koordinator acara. Terima kasih. Oh iya, satu lagi, kita juga didukung penuh oleh kontraktor yang sudah bekerja siang malam ya, luar biasa sekali mewujudkan proyek seperti ini. Kalau kita bilang sulap banget deh, dalam 3 malam bisa jadi yang seperti ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya selaku koordinator acara dari Nafas Sajifa. Saya mungkin akan melengkapi sedikit perihal tentang Nafas Sajifa ini. Jadi Nafas Sajifa ini bukan sekedar lahir dari kami sebagai inisiasi, tapi dari forum diskusi yang kami lakukan dengan para mitra, yaitu dengan mitra industri, dengan para profesional, penerima alumni, penerima fresh graduate kami, kemudian juga dari profesional dan asosiasi. Kita menampung setiap aspirasi, kita pengen buat sesuatu yang berbeda. Kemudian kita juga ingin mensukseskan juga rencana dari pemerintah, di mana pemerintah mengadakan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, makanya di sini tuh pemerintah itu ingin supaya mahasiswa atau calon profesi dari desainer, dari arsitek gitu ya, untuk bisa dapat memiliki pengalaman kerja yang lebih nyata, sehingga ketika mereka masuk ke dalam dunia kerja, mereka sudah dapat bisa beradaptasi lebih lagi. Maka dari itu, saya selaku koordinator acara mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Revano Satria, kemudian kepada Ibu Sora Anissa, kepada Angelina Deviana, kepada para Claudia juga yang mau menampung mahasiswa-mahasiswa kami, mengajarkan secara dagingnya gitu ya Bapak Ibu. Bukan sekedar hanya magang biasa, tapi benar-benar terjun langsung mendesain bersama untuk membuat booth-booth yang Bapak Ibu sudah lihat ada 4 booth di sini. Dan itu sesuatu yang tidak pernah bisa terlupakan oleh mahasiswa dan mahasiswi kita. Ada 8 orang jumlahnya, masing-masing dari tiap booth itu diwakilkan oleh 2 orang mahasiswa. Dan memiliki tema-tema yang berbeda tapi disatukan dalam satu benang merah. Benang merahnya itu apa? Itu adalah kami mengambil dari tren desain interior 2025. Salah satunya itu adalah retro 90s. Tidak kebetulan dari para desainer ini lahir masa kecil dan masa remaja mereka itu ada di era tahun 90-an. Jadi
saya selaku koordinator acara mengambil konsep tersebut untuk menarik sebuah nostalgia mereka di masa muda mereka. Maka dari itu kalau Bapak Ibu lihat seperti konsepnya Pak Revano itu menyukai yang namanya komik, menyukai yang namanya hal-hal yang berbau Japanese. Nah maka dari itu konsepnya pun memang terlihat oleh Bapak Ibu sekalian memang ada unsur-unsur Jepangnya. Nanti mungkin Pak Revano akan terangkan. Kemudian ada dari Bu Sora Anissa, beliau adalah perwakilan dari HDII Jabar, sehingga konsep yang dibawakan ini juga sangat unik, yaitu mengangkat kelokalan dari Indonesia, gitu ya, dari tenun. Nah, dia menginspirasinya adalah masa kecil yang dia punya, yang dia miliki yang paling indah adalah ketika berada di rumah nenek. Kemudian yang lebih satunya lagi adalah punya Bu Angelina Deviana. Itu juga sangat unik. Dia merasa bahwa sebuah intimasi dalam sebuah keluarga itu adanya di ruang tamu. Jadi dia mencoba membuat sebuah nostalgia masa kecilnya yang indah bersama keluarganya, salah satunya dalam spot ruang tamu. Kemudian terakhir yang sangat playful, yang sangat berbeda, mungkin Bapak Ibu lihat seperti kita berada di sebuah ruang yang begitu kan, itu punyanya Rara Claudia. Nanti mungkin dia akan terangkat itu terinspirasi dari mainan masa kecilnya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini sungguh luar biasa karena tidak tanpa diduga setiap konsep itu tidak ada yang dijanjikan gitu ya. Jadi masing-masing itu punya kesinambungan yang sangat erat tanpa berjanji-janji terlebih dahulu. Jadi nanti silahkan Bapak dan Ibu bisa melihat lebih dekat, bisa mengenal lebih dekat. Sekian dari saya. Kita kasih tepuk tangan untuk para inisiator yang sudah menjalankan, baik dari Ketua Panitia Ibu Mulyati, Wakil Ketua Panitia Ibu Yudita, dan juga Koordinator Divisi Acara Ibu Lisa ya. Baik, setelah penjelasan yang cukup jelas tadi Bapak Ibu, tadi juga sempat disinggung tentang experience booth desainnya. Nah ini masing-masing desainer sudah ada di bagian depan, kayaknya nggak ada kalau nggak diminta untuk menjelaskan lebih rinci lagi ya. Jadi kita akan dengarkan bersama-sama, diawali oleh seorang arsitek dan desainer Indonesia ternama yang pastinya sudah banyak meraih penghargaan internasional dan memadukan teknologi, estetika, dan juga fungsi. Mari kita sambut bersama-sama yang pertama untuk Bapak Revano Satria, STM Art, dan berikan tepuk tangan Pak. Terima kasih. Nama saya Revano Satria, saya seorang arsitek dari dulu di S1 di Universitas Parayangan. Sekarang lagi menempuh lagi S3 di Parayangan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk panitia semua ya, terutama dari Maranatha juga yang sudah mengundang untuk berpartisipasi. Terakhir saya ikut seperti ini mungkin 10 tahun yang lalu, jadi lumayan bahagia, lumayan senang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Banyak rekan kerja di sini yang saya juga biasanya lihat dari WhatsApp, ternyata baru ketemu sekarang. Ini luar biasa karena menurut saya sudah sering lah kalau datang ke pameran sering, tapi ini kan dijalankan oleh sebuah kampus, tentunya tidak mudah ya. Banyak sekali tadi panitia sampai 238, luar biasa, menyaingi IKN. Jadi sebelumnya selamat dulu deh ya untuk berhasilnya hari ini kita pembukaan di sini. Saya cuma bisa kagum lah dengan segala usaha yang dilakukan di sini, dan temanya sangat menarik untuk orang yang tua seperti saya karena 90-an. Biasanya kan kalau pameran jarang ya. Saya juga cukup kaget, oh iya temanya 90-an. Unik juga, karena biasanya arahnya pasti kan yang terkini ya. Ini kok bisa 90-an? Apa tahu saya udah tua, yang lain udah tua, atau gimana saya nggak tahu ya. Saya harap ini bisa menjadi, yang pastinya nggak mungkin yang terakhir. Ini menurut saya akan jadi langkah awal yang datum yang luar biasa untuk kedepannya. Kalau pertamanya aja begini, saya nggak kebayang nanti 10 tahun lagi kayak apa. Ya, mungkin ini dari ujung sampai ujung kalian isi juga ya. Jadi
Selamat dari saya, mungkin singkat saja seperti itu. Apresiasi yang terbesar dari tim kami juga untuk semua yang hadir di sini. Terima kasih. Kita berikan sambutan tepuk tangan juga sekali lagi. Terima kasih pada para satria STMA yang sudah memberikan kata sambutan juga buat kita semua penjelasan tentang dunia. Kita juga akan beralih kepada desainer interior asal Bandung yang dikenal dengan pendekatannya yang inovatif dan personal saat mendesain interior ruangan. Tadi sudah disinggung sedikit ya, ada nuansa-nuansa tentang nenek itu ya. Nah, langsung saja kita sambut, berikan tepuk tangan paling dulu juga untuk Ibu Sora Anissa STS ADI. Halo, selamat pagi. Saya Sora Anissa dari SS Studio. Pertama-tama memang saya cuma mau banyak terima kasih buat teman-teman dari Maranatha atas ajakan kolaborasinya yang sangat menarik ya. Dari segi pendidikan saya bisa diajak. Sebenarnya lebih kepada saya senang bisa diajak untuk bernostalgia kembali. Betul kata Pak Revano, itu tuh kayak mengulang masa lalu, masa kecil 90-an, mungkin yang bisa disebut golden era pada momen itu. Jadi terima kasih banyak buat semua tim yang ternyata saya baru tahu itu ratusan gitu. Wow banget gitu ya sama teman-teman semuanya, dari media, dari mitra semua, dari sponsor, itu terima kasih banyak. Saya diberi kesempatan untuk bisa mewujudkan nostalgia-nostalgia tersebut bersama teman-teman desainer semuanya gitu. Kalau ditanya ya tadi cuman karena ada personal yang tercantum di booth saya. Jadi kalau mangga dinikmati, selamat menikmati nostalgia di tahun 90-an. Terima kasih dari saya. Makasih guys. Kita kasih tepuk tangan lagi, terima kasih untuk Ibu Sora. Dan juga kita akan dengarkan ini datang dari alumni desain interior Universitas Kristen Maranatha yang sekarang menjadi desainer interior dengan fokus mendesain fasilitas komersial. Saat ini berbasisnya di Semarang tapi hadir dengan desain yang terbaik untuk kita semua di tempat ini. Mari kita berikan sambutan tepuk tangan juga untuk Angelina Deviana SSN. Saya Angelina Deviana dari Verich Design Semarang. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatannya dari panitia, dari Ibu Lisa, Bu Dita, Bu Eli, Bapak. Terima kasih karena saya masih diingat. Saya alumni yang salah satu alumni yang beruntung sekali karena saya mendapatkan kesempatan yang sangat baik ini berkolaborasi dengan banyak brand sponsor, kontraktor, panitia yang luar biasa dalam waktu 3 hari ya, 3 malam. Jadilah semua ini yang bisa dilihat sekarang sama teman-teman semua. Ya sedikit cerita mengenai konsep, sebenarnya tadi sudah sempat dijelaskan. Sebenarnya lebih ke ruang keluarga. Jadi ruang keluarga ini tuh di tahun 90-an saya ingat bahwa teknologi itu sedang berkembang, tapi belum menguasai ruang personal kita seperti saat ini, yang dimana-mana kita harus pegang HP. Jadi di masa itu saya mengenal bahwa dalam satu ruang keluarga kita memiliki kebersamaan yang erat. Maka itu yang menjadi inspirasi awal saya. Gitu. Nah semoga teman-teman di sini dari hari ini sampai hari Minggu bisa menikmati apa yang sudah kami usahakan. Semoga juga kami juga tetap bisa memberikan yang terbaik sampai hari akhir ya, sampai hari acara. Gitu. Terima kasih semua. Kita kasih tepuk tangan juga, terima kasih Angelina Deviana. Ini berarti kan konsep keluarga, berarti keluarga semua diajak ke sana ya, bisa merasakan ya. Kita akan merasakan bersama-sama. Dan yang terakhir, juga kita akan dengarkan desain interior dengan proyek komersial dan residensial di Indonesia, bahkan hingga Singapura. Dan saat ini memiliki studio desain interior independen di Bandung, yang pastinya kebanggaan dari Maranatha, karena adalah alumni dari desain interior Universitas Kristen Maranatha. Kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Elizabeth Claudia SSN. Halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu semua, juga jajaran terkait yang sudah memberikan saya kesempatan untuk proyek kolaborasi ini. Untuk tema besar experience space yang saya buat itu terinspirasi dari mainan ketika saya era 90-an. Kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat, ada yang namanya slinky atau kalau bahasa Indonesianya kayak pek pegas itu. Nah itu yang coba saya aplikasikan, kita adaptasi dari bentuk, sifat, dan sifat playful itu sendiri ke dalam experience space
yang kita udah kolaborasi kerjakan. Untuk detail lebih jelasnya, saya undang Bapak dan Ibu semua nanti mampir, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh untuk menjelaskan konsep dan eksekusinya. Terima kasih semuanya. Oke, kita kasih tepuk tangan juga buat Elizabeth. Jadi sekalian main bareng di sana ya, kan? Ada banyak mainan-mainan di tahun 90-an di sana ya. Dan mari Bapak Ibu. Tantangan itu juga yang sebenarnya bikin baik saya maupun tim mahasiswa kita bisa belajar banyak. Tapi tentunya dengan bantuan semua pihak terkait, sponsor, kontraktor, semua tantangan itu bisa diselesaikan dengan baik. Bulan November pertengahan kita mulai untuk mendesain, develop itu kurang lebih 1 bulanan. Kemudian produksi juga sebenarnya kurang dari 1 bulan. Kita juga instalasi juga 3 malam ya, kurang lebih 3 malam. Jadi waktu itu rasanya sangat cepat. Jadi harus cepat dan tepat. Kami juga harus bisa menyikapi segala sesuatu yang dinamis. Jadi penyesuaian diri tidak hanya berkreasi tapi juga menyikapi secara dinamis hal-hal yang harus kita hadapi, terutama ketika proses produksinya. Lalu juga tantangan kedua dari waktu tadi juga ada produk-produk yang kita buat custom. Nanti mungkin boleh dilihat lebih lanjut di dalam book. Nah, untuk custom ini juga membutuhkan waktu untuk tektokan sama brand sponsor. Jadi ini juga jadi tantangan buat kita, dan kita juga harus memikirkan sesuatu yang mengenang kembali apa yang kita rasakan di tahun 90-an itu juga. Tapi semua tantangan ini tuh sifatnya menyempurnakan, dan saya merasa experience itu tidak ada bandingnya gitu. Jadi ini satu rasa yang luar biasa buat saya. Oke, tantangan ya. Banyak sebenarnya tantangannya, tapi salah satu yang paling besar porsinya adalah teknis. Teknis waktu itu cukup sulit gitu. Saya nge-build itu hanya dalam waktu 19 jam. Jadi karena ada tantangan banyak ya, dari eksternal, dari masalah waktu, teknis dan lain-lain, gimana caranya saya bisa membuild itu dalam waktu 19 jam tuh worry-nya sangat besar gitu ya. Sama mungkin ini sedikit sentimental, tapi tantangan saya adalah gimana caranya bisa memberikan rasa yang ingin saya sampaikan di booth itu. Jadi itu sebenarnya yang paling besar, gimana caranya saya bisa menumbuhkan lagi kembali warisan-warisan leluhur Indonesia yang coba saya ambil hanya sekian persen kecil saja yang saya taruh di situ. Padahal itu sebenarnya kalau kita tahu warisan Indonesia itu banyak sekali. Jadi itu cukup sebagai tantangan, dan akhirnya challenge juga buat saya supaya bisa mungkin nanti teman-teman yang melihat bisa sedikit, oh iya ya, ada ya, ini tuh di Indo, oh iya ya, pattern ini ada, dan itu sebenarnya kaya sekali. Yang saya tampilkan hanya sebagian kecil. Nah itu sih sebenarnya tantangan terbesar ketika build itu, dan diberi tantangan 90-an, ada rasa yang menggelitik saja gitu, karena kembali ke masa lalu itu mungkin cukup sentimental, dan mungkin semoga dari keraguan itu bisa menyampaikan yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semuanya, dan mungkin bisa bernostalgia bersama dan ingat kembali warisan-warisan yang pernah ada di Indonesia. Itu sih. Revano ya? Halo? Kalau buat kami tantangan paling penting, paling susah mungkin adalah menentukan tema yang tepat. Karena kebiasaannya adalah
sebuah pameran interior ya, yang umumnya terjadi. Kami selalu interior itu berusaha untuk membuat pengunjung kagum. Pengunjung terkagum dengan detail, dengan material. Tapi saya rasa saya ingin menghadirkan yang berbeda adalah bagaimana membuat pengunjung bahagia. Jadi saya perhatikan beberapa yang sudah kebut itu banyak yang cengar-cengir. Kenapa? Karena sebenarnya barang-barang yang ada di sana itu koleksi pribadi dari benar-benar dari tahun yang memang 90-an ya. Jadi saya sampai telepon orang tua saya, tolong dong cari di gudang gitu, ada nggak gitu. Ternyata ketemu 4 kontainer komik-komik zaman masih kecil. Jadi itu saya ingin se-autentik mungkin. Ya saya bilang juga ke tim, kita pinginnya jangan interior yang terlalu terlalu overwhelm buat pengunjung. Kita ingin interior yang simpel dan menyentuh hati. Makanya semuanya harus se-autentik mungkin. Jadi untuk menemukan piece by piece tadi seperti yang Sora bilang itu memang tantangan ya, karena butuh effort ya. Kita juga sampai kumpul-kumpul barang-barang semua yang ada, mana yang 90-an. Tadi ada yang tanya, kok nggak ada Labubu? Ya tahun 90 nggak ada Labubu memang gitu. Nah ini memang temanya kan kembali ke zaman dulu, Doraemon ya, Kung Fu Boy atau apapun lah ya. Zaman dulu kan kita influence-nya seperti itu. Tema sendiri kita sebenarnya adalah portal to the past. Ya, jadi di situ ada 4 pintu masuk dari segala arah. Inginnya pengunjung yang melewati portal itu seperti time capsule, dia kembali ke masa lalu. Ya. Ingat zaman-zaman terserah senang, susah, ya pokoknya semua kenangan pasti berarti. Seperti itu kira-kira. Cukup, kita kasih tepuk tangan juga dong untuk jawabannya. Berarti cukup beragam ya, dari tema, rasa, waktu. Kalau tidak salah mereka juga mengusung tema ini ya, Tangguang Perahu ya. Jadi dalam waktu yang secepat mungkin, karena ini juga di Bandung jadi temanya seperti itu ya. Secepat mungkin tapi harus selesai. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup rangkaian acara kita. Atau mungkin ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, kita mungkin mau kasih 3 pertanyaan singkat saja. Bagi Bapak Ibu yang menyimak semua yang kita obrolin tadi, yang bisa tahu jawabannya, kita ada sedikit goodie bag dari Maranatha. Atau mungkin ada yang bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak bertanya, kita tanya balik seperti yang saya katakan tadi ya. Tadi sudah disinggung juga tentang makna dari kata Nafa Sajifa. Ada yang bisa menjelaskan makna dari kata Nafa Sajifa? Silakan, boleh mengatakan Bapak Ibu. Ada goodie bag yang akan diberikan buat Bapak Ibu, teman-teman siapapun itu ya. Silakan. Wah, ada di bagian tengah. Boleh, saya menuju ke, oh ada mic-nya ya. Oke. Boleh berkenalan dulu Pak, dengan siapa namanya Pak? Nama saya Freddy. Pak Freddy ya? Oke, Pak Freddy, Nafa Sajifa itu artinya apa Pak? Tadi kalau nggak salah dengar ya dari penjelasan Ibu yang menarik itu ya. Nafa itu artinya baru ya. Sajifa itu kelahiran. Jadi Nafa Sajifa itu bisa diidentikan dengan kelahiran baru. Betul Bu? Betul, kita kasih tepuk tangan sama Pak Freddy. Selamat Pak Freddy. Kita akan berikan goodie bag dari Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih untuk jawabannya. Lagi deh soal kedua, lebih gampang lagi karena sudah dinotis berkali-kali tadi. Berapa jumlah panitia dalam rangkaian acara Nafa Sajifa? Ayo, tadi udah berkali-kali dibahas loh. Ada yang tahu Bapak Ibu? Silakan. Ada Bapak di bagian kanan saya lagi ya. Silakan. Boleh perkenalkan dulu Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Didi Tadianto dari Hari Jawa. Oke. 200. 200, pas Pak? Pas. Walaupun saya dengar kayak nggak 200 pas ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Yakin Pak? 200 pas Pak? Yakin? Ternyata jawabannya betul atau salah Bu? Salah Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Tapi ada yang mau angkat tangan di bagian tengah. Ada? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Oke. Mohon maaf ya Pak Didit ya. Ternyata hampir tepat. 200-nya sudah benar. Perkenalkan saya Ibu Gani Mulia dari Roman. Jumlahnya adalah 238. 238. Jawabannya betul. Kita kasih tepuk tangan. Selamat Ibu. Kita mau berikan sedikit kenang-kenangan dari Universitas Kristen Maranatha ya.
Oke, kalau gitu soal ketiga yang gampang aja nih Bapak Ibu ya. Yang penting siapa yang mau aja. Sebutkan 2 sponsor untuk acara Nafa Sajifa. Ayo, ada nggak yang mau? Silakan angkat tangan. Kalau Bapak Ibu susah, bingung, lihat atas langsung kelihatan Bapak Ibu ya. Banyak tulisannya ya. Kalau mau silakan cukup angkat tangan saja. Ada di sebelah saya. Boleh kita kasih mic-nya. Kenalkan dulu dengan siapa namanya Pak? Ya, salam kenal, nama saya Andika dari Kago. Waduh, belum apa-apa ada sama satu brand itu berarti ya. Iya, makanya Iya, jadi 2 sponsornya adalah Tako dan Tako. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Selamat Pak, mendapatkan goodie bag juga dari Universitas Kristen Maranatha. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri press conference hari ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, kita akan berfoto bersama. Saya boleh undang untuk seluruh narasumber, boleh bangkit berdiri. Mari kita akan... Ya, silakan. Kita sedang melakukan sesi foto bersama. Ini dia para narasumber yang itu luar biasa. Yang pastinya untuk meluaskan jangkauannya, Tribun Jabar juga merambah media sosial, mulai dari Facebook, X, Instagram, hingga TikTok dan YouTube. Selamat siang semuanya. kayaknya kurang semangat ya. Kurang semangat kan? Mungkin salah kali, karena siang masih pagi kan. Oh, dia semangatnya masih pagi ya. Oh iya, ya. Jadi mungkin tadi pagi siang. Jadi Siang, udah siang. Udah semangat sampai ini ya. Kita Kita sapa lagi ya. Selamat pagi semuanya. Selamat datang Mas sekali lagi di rangkaian acara Nafa Sajifa Experience Fest 2025. Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah dong buat kita semua yang sudah hadir tempat ini. Maranatha, lo juga teman-teman dari SMA. Itu dia ya. Dan pastinya selama Nafa Sajifa akan ada potongan harga khusus secara langsung untuk pendaftaran mahasiswa baru untuk Universitas Kristen Maranatha. Jadi nanti yang datang selain para desainer-desainer untuk melihat semua booth-booth yang keren, nanti akan ada juga anak-anak SMA ya. Betul, karena nanti akan ada undangan anak SMA. Nggak mau melewatkan momen untuk bisa mendapatkan potongan bergabung menjadi keluarga besar dari Universitas Kristen Maranatha. Dan terakhir katanya ada lagi nih, apa yang terakhir nih? Iya, kita akan adakan juga banyak entah itu games dan juga selamat juga kami ucapkan kepada Ketua Tim Kerja Penjaminan dan Pengendalian Mutu Perguruan Tinggi, Bapak Agus Gumilar STMKOM. Lalu juga selamat datang kepada Ketua HDI Jabar. Shopping Center. Jadi baru hari pertama ya? Kita baru hari pertama. Masih panjang ya? Masih banyak sampai minggu nih. Ya. Hari minggu kita harus seru-seruan bareng di tempat ini. Apalagi nih, Benar? Ada talk show dan juga exhibition seputar desain dan teknologi, stage performance, persembahan mahasiswa Maranatha dan pelajar nih. Nah, kita akan berkolaborasi juga dengan banyak SMA yang ada di Kota Bandung dan mereka langsung saja kita panggilkan ini dia Ketua Pelaksana. Sekali lagi kita berikan sambutan hangat kita. Ini dia Ibu Eliati Zakaria I. Emin untuk memberikan kata sambutannya. Terima kasih. Sampurasun. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini karena izin dan perkenanannya semua rangkaian acara Nafa Sajifa ini ada dan terlaksana. Perkenankan saya sebagai Ketua Panitia melaporkan rangkaian kegiatan Nafa Sajifa di tahun 2025. Nafa Sajifa ini seperti saya katakan tadi adalah sebuah proyek kolaborasi desain interior dan dunia akademisi, dari dunia akademisi, industri, profesional bersama berbagai ilmu lain seperti arsitektur, teknik sipil, sistem informasi, dan bahkan hukum yang baru pertama kali diadakan di Bandung. Ya, sebagai penggagas program studi desain interior dari Universitas Kristen Maranatha, yang sekaligus sekarang ini sebagai main panitia penyelenggara, mengawali kegiatan ini dengan event Nafa Sajifa dari 21 sampai 23 Januari. Bapak Ibu bisa lihat videonya dan saya tidak akan mengulang karena tidak ada Nafa Sajifa ini juga melibatkan para pakar desain sebagai narasumber
yang mumpuni di bidangnya sehingga para peserta mendapatkan pendalaman wawasan di bidang desain. Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur karena acara ini adalah acara kolaborasi yang sangat-sangat banyak. Karena para desainer mendesain, para desainer, 4 orang desainer ini ya, tadi sudah disebutkan, mendesain dibantu oleh para mahasiswa untuk menjadi seperti ini. Lalu Bapak Ibu bukan hanya mendesain, tapi di balik itu bahwa para main kontraktor dan kontraktor memberikan materialnya, dikolaborasikan dengan para desainer sehingga boleh tercipta experience space ini dan acara ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini Nafa Sajiva memulai acaranya di sini di Atrium 25 dengan skala yang jauh lebih besar dari pre-event, dan berharap bahwa pengalaman interior yang unik ini menginspirasi masyarakat Kota Bandung, dan juga jiwa kolaborasi dan kebaruan dalam acara ini sejalan dengan makna dari Nafa Sajiva yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Nafa yang artinya baru, terkini modern, dan Sajiva yang berarti hidup bersemangat. Program Sarjana Desain Interior di bawah naungan Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif berkolaborasi dengan Fakultas Teknik dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha dan mitra-mitra industri dan profesional skala nasional dan internasional untuk membagikan semangat yang sama kepada masyarakat umum agar inovasi dan perkembangan dunia desain tidak hanya dilakukan di titik oleh warga ibu kota, namun juga di Kota Bandung sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia. Saya juga sebelum mengakhiri laporan saya, perkenankan saya untuk berterima kasih kepada Pak Agung Gumilar yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, lalu dari pihak yayasan, lalu Bapak Rektor, Pak Prof. Ilik, Wakil Rektor, Bu Maya, Pak Robi, Bu Hani, Bu Olga. Terima kasih untuk supportnya yang luar biasa. Lalu Bapak Dekan, Pak Prismanto, Pak Oscar, saya berterima kasih juga untuk Wakil Dekan Pak Ankon dan Pak Ibu Weni, berserta pihak dari DPBA dan DKP Universitas Kristen Maranatha, juga hadir di sini Ketua Yayasan BPK Penabur Bandung. Terima kasih Pak. Ini salah satu juga yang membuat kami ini berani maju untuk mengadakan acara di Pasca 23 ini. Juga saya berterima kasih kepada Pak Adi Nugraha yang sudah mensupport kita hari ini untuk memberikan orasi ilmiah dan juga dukungannya selama ini. Juga pihak-pihak lain dari Pasca 23, Ibu Sandra dan Ibu Sila. Lalu desainer-desainer kita, Pak Revano, Ibu Sora, Angelina Deviana, dan juga Tara. Thank you banget. Ya, dan juga dari sponsor kita, dari sponsor utama kita, Roman Granit, Tako, Smart Home Tech, dan Moi House. Dan juga saya berterima kasih kepada Pak Didit yang sudah hadir bersama dengan kita, Ketua HDI dan Ketua IAI, Pak Adrianto Santoso. Terima kasih banyak. Dan juga para sponsor yang lain, ada 12 sponsor, dan kita didukung oleh 14 media partner, termasuk saya barusan dapat kabar dari Metro juga hadir bersama-sama dengan kita. Lalu kontraktor kita, manufaktur, kami manufaktur Laju Gareta Living, Henry Denko,
terima kasih banyak. Dan terlebih lagi para mahasiswa yang terlibat di acara ini, dosen dan teknik yang tadi berjumlah 238, tanpa kalian tidak mungkin acara ini berlangsung. Thank you banget teman-teman untuk kerja kerasnya, nggak tidurnya, dengan segala macam problem yang terjadi yang kita bisa pecahkan bersama-sama hingga hari ini. Inilah kerja keras kita bersama, dan saya berharap apa yang kita persembahkan ini hari ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat Kota Bandung dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Saya minta untuk panitia bisa ditampilkan seberapa banyaknya panitia itu. Bapak Ibu, itulah mereka dan inilah kami. Kami berterima kasih untuk support yang sudah diberikan kepada kami. Selamat siang dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ibu Yanti sudah menjelaskan pada kita tadi ya, luar biasa. Tadi ada sempat satu yang menarik nih, Kenneth. Kalau tadi ngomong banyak yang kurang tidur. Jangan heran Bapak Ibu kalau nanti ada yang matanya rada hitam-hitam. Kalau ketemu ya, panitia berjelas sekali itu berangkat. Itu bukan make up berarti bukan ya? Make up, natural. Itu dari alami. kesampaian panitia ya. Benar, benar. Selanjutnya kita mau ngapain nih Kenneth? Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan juga dari perwakilan LL Dikti 4, Ketua Tim Kerja Penjaminan dan Pengendalian Mutu Perguruan Tinggi, kepada Bapak Agus Gumilar STMkom. Kami persilakan. Kita berikan sambutan, tepuk tangan kita juga yang paling meriah di hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon izin kami dari Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah 4 menyampaikan beberapa patah kata sambutan dari Pak Kepala Wilayah 4. Mohon maaf Pak Kepala tidak dapat hadir dikarenakan ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Sebelumnya, yang kami hormati pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha telah hadir. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Kristen Maranatha, Profesor Insinyur Sri Widiantoro MSc PhD. Yang kami hormati para wakil rektor. Yang kami hormati Prof. Maya Malinda, STMT PhD, Prof. Robi Yusak Talas, STMT Diploma PhD. Kami hormati Pak Dr. Krismanto Gusbiantoro, STMT IIQR. Lalu Bapak Oscar Harnalin, STMT PhD, Bapak Dr. Adi Nugraha, MA. Yang kami hormati Ketua Panitia dan seluruh panitia yang telah menginisiasi acara pada hari ini. Yang kami hormati para sponsor, yang kami hormati seluruh desainer yang sudah membantu sehingga terlaksananya kegiatan Nafa Sajipa 2025. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita bisa hadir pada acara Nafa Sajipa Experience 2025. Sebuah kehormatan bagi saya dapat menyampaikan sambutan hangat dari Pak Kepala. Mohon maaf beliau tidak dapat hadir, sekali lagi kami sampaikan. Namun beliau menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya acara pada hari ini dan juga atas prestasi dari Universitas Kristen Maranatha selama beberapa tahun ini. Tadi kami diskusi, diantaranya ada beberapa prestasi atau apresiasi yang kami sampaikan. Diantaranya adalah Universitas Kristen Maranatha adalah salah satu perguruan tinggi yang terakreditasi unggul di Kota Bandung dan di Jawa Barat Banten. Tepuk tangan untuk Universitas Kristen Maranatha. Dari 421 perguruan tinggi yang ada di Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah 4 yang di bawah koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah 4, salah satunya adalah Universitas Kristen Maranatha. Dan salah satunya juga diantaranya adalah capaian-capaian yang dapat dicapai, diantaranya adalah 20 guru besar ya di era Pak Rektor. Dari 5 guru besar, saat ini ada 20 guru besar yang bisa dihasilkan. Ini luar biasa, capaian yang memang tidak mudah, namun bisa ditorehkan oleh Universitas Kristen Maranatha. Dan kami pantau diantaranya adalah skor Sinta itu 177, ini skor yang cukup tinggi, luar biasa.
dari beberapa publikasi internasional dan nasional yang cukup, saya tidak bisa hitung sampai ada ribuan, luar biasa. Jadi apresiasi kami sampaikan. Bapak dan Ibu, mohon izin kami sampaikan bahwa transformasi pembelajaran saat ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Maka pembelajaran transformatif saat ini bisa dilakukan di luar kelas. Di antaranya adalah seperti pameran pada pagi hari ini, di mana pembelajaran transformatif ini bisa dilakukan berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Tentu saja kolaborasi ini bukan hanya sekedar menghasilkan sebuah kegiatan saja, tetapi kedepannya bisa menghasilkan sebuah realisasi riset, di mana tentu saja desain para desainer ini bukan sebuah kebetulan. Tentu ini merupakan sebuah riset yang dilakukan oleh para desainer tersebut, dan ini perlu dicontoh juga oleh para mahasiswa sehingga bisa menghasilkan sebuah ekosistem inovasi ke depannya, di mana ekosistem inovasi ini tidak bisa, kalau kata Pak Kepala Pak Samsuri, Pak Samsuri menyatakan bahwa inovasi tidak bisa dilahirkan hanya dengan diri kita sendiri, tidak bisa dengan dua tangan kita sendiri, perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Maka upaya kolaborasi yang dilakukan oleh Universitas Maranatha ini adalah salah satu pembelajaran transformatif yang bisa dilakukan sehingga mahasiswa bisa belajar di luar kelas, sehingga kedepannya bisa dihasilkan riset-riset terbaru hingga nanti timbul muncul ekosistem inovasi yang kami sampaikan, sehingga bisa mendukung program Pak Presiden. Di antaranya ada 4 program Pak Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya adalah pertama adalah penciptaan lapangan kerja, hingga mudah-mudahan dengan acara pada hari ini bisa tadi menciptakan lapangan kerja baru bagi para mahasiswa atau lulusan Universitas Islam Maranatha. Yang kedua adalah ketahanan pangan dan energi. Yang ketiga adalah diantaranya adalah terkait riset. Yang ketiga, lalu selanjutnya yang keempat adalah terkait terobosan teknologi. Nah, sehingga mudah-mudahan dari acara ini bisa berlanjut ke depannya menghasilkan ide-ide inovasi bagi mahasiswa sehingga bisa berperan di dalam penerapan sains dan teknologi. Struktur terbaru dari Kementerian Pendidikan Tinggi saat ini diantaranya adalah ingin menghasilkan sains dan teknologi. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan berubah strukturnya menjadi 3 kementerian. Yang diantaranya di Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Di antaranya adalah upaya kami bagaimana kami ingin bisa menghasilkan pemanfaatan hasil inovasi di dalam rangka pengembangan sains dan teknologi. Sehingga nanti kedepannya mudah-mudahan dari acara ini bisa lahir inovasi-inovasi dan sains teknologi yang terbaru yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan dunia. Acara seperti ini perlu dilakukan. Di antaranya adalah untuk mendiseminasikan hasil-hasil riset, baik itu di Indonesia dan industri, juga hasil riset para dosen, juga hasil riset mahasiswa. Sehingga hasil riset dari dunia akademisi tidak hanya tersimpan di perguruan tinggi, tidak hanya diketahui oleh perguruan tinggi, tapi juga bisa diketahui oleh masyarakat bahwa inilah hasil riset Universitas Islam Maranatha, baik itu dosen, mahasiswa yang berkolaborasi bersama Universitas Indonesia. Sehingga mudah-mudahan dengan sistem inovasi ini atau ekosistem inovasi ini maka bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga bisa meningkatkan tadi penciptaan lapangan kerja sehingga Indonesia bisa maju, Indonesia bisa unggul, terutama mencapai Indonesia Emas 2045. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi atas kinerja Universitas Islam Maranatha yang bisa menghasilkan, bisa melaksanakan terselenggaranya acara pada hari ini, yaitu Nafas IPA Experience Fest 2025. Tepuk tangan untuk Universitas Islam Maranatha. Semoga semua amal bakti kita di dalam dunia pendidikan bisa bermanfaat bagi sesama, dan kami sampaikan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Demikian sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk Pak Agus Gumilar. Terima kasih banyak Bapak. Jadi menyampaikan juga tentang pembelajaran transformatif ya. Itulah yang salah satu kita lakukan di sini gitu ya. Betul. Di nafas ya. Oh, syukur sekali. Syukur sekali. Baik, dan juga pasti kita masih mau mendengarkan lagi ada beberapa kata sambutan yang disampaikan. Kali ini hadir dari Ketua
Ketua HDI Besar Jabar. Langsung saja kita juga sambut dengan tepuk tangan dengan para pria di hari ini ada Bapak Erdini Harijanto SSN MR. Kita sambut dengan tepuk tangan kita yang paling meriah di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita masih bisa hadir dan bertatap muka untuk bisa melaksanakan kegiatan Nasajipa ini. Jadi perkembangan dunia desain itu dewasa ini perkembangan cukup pesat sekali. Artinya kita sudah mulai harus peduli sehingga kita sampai kita harus ini apa meluangkan waktu dan untuk berpikir ke depan ya, dan menyadarkan kita bahwa pentingnya sebuah desain di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan tentunya perlu adanya kolaborasi dengan semua pihak, dari mulai para tenaga ahli desainer interior, kemudian para pakar pendidik, kemudian asosiasi profesi, kemudian ada prodi desain interior. Nah ini salah satu rangkaian kolaborasi yang harus kita pegang terus, kita jalankan bersama-sama. Semoga dalam kegiatan Nasajipa ini kita saling bisa berkontribusi ya, menyuarakan bahwa pentingnya desain di lingkungan kehidupan kita sehari-hari, baik dari keluarga, lingkungan masyarakat, dan seterusnya. Kami Ketua HDI Jabar beserta seluruh jajaran kepengurusan di Jawa Barat periode 2003-2006 mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya rangkaian kegiatan Nasajipa melalui ajang kegiatan exhibition, workshop, seminar yang mengawali tahun 2025. Dan tak lupa kami mewakili kepengurusan HDI Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas kerjasama antara HDI Jawa Barat dan Universitas Kristen Maranatha yang selama ini telah berjalan dengan baik dan sehat. Untuk itu, izinkan kami untuk bisa menyapa serta mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Sri Widiantoro, MSc, PhD, selaku Rektor Universitas Kristen Maranatha. Kemudian yang terhormat Ibu Profesor Maya Malinda, SE, MT, PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Pengembangan. Kemudian yang terhormat Bapak Profesor Robi Yasak Talar, STMT, DBA, IWRM, PhD, selaku Sekretaris Umum Universitas. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Dr. Hani Juliani Dani, STMT, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Dr. Krismanto Kusbiantoro, STMT, CIKR, selaku Dekan Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Oscar Karnalim, STMT, PhD, selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Baik, kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang, selamat menjalankan seluruh kegiatan rangkaian Nasajipa tahun 2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Pak Ridit. Terima kasih banyak Terima kasih Bapak. Pak untuk kata sambutan dan dukungannya pastinya ya. Pak, jangan bete sama Pak, tadi saya nggak dapat hadiah.
Semoga nggak bete ya Pak sama saya ya. Tapi kita akan dengarkan ini kata sambutan yang terakhir. Ya Kenneth ya. Ya tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari perwakilan untuk desain interior. Nah sekarang kita akan dengarkan dari arsiteknya nih. Wah, karena sudah bersama-sama dengan kita ya, ada Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia Jawa Barat yang akan memberikan juga kata sambutan buat kita semua. Ya kepada Bapak A.R. Adrianto Santoso kami persilahkan. Kita berikan sambutan juga tepuk tangan yang paling di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati di sini, yang telah hadir banyak sekali ternyata. Yang saya hormati Prof. Insinyur Sri Widiantoro, Rektor Maranatha dan juga para wakil rektor, kemudian seluruh jajaran dekanat Pak Krismanto, kemudian juga jurusan, dosen, mahasiswa dari Universitas Kristen Maranatha yang berbahagia di hari ini. Kemudian Pak Agus Gumilar, perwakilan dari LLPT Dikti, kemudian Bapak Didit Haryanto, Ketua HDI Jawa Barat, kemudian yang luar biasa Ibu Kaliati Jakarya, selaku Ketua dari penyelenggaraan Nafas Sajifa di 2025 ini, dan juga panitia yang luar biasa. Kita berikan aplaus dulu kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat-sangat baik dan juga organize gitu. Kemudian para narasumber yang telah hadir pada hari ini, sponsor acara kegiatan, pihak industri, media partners, dan juga Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya mention satu persatu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di siang hari ini. Saya tadi mendengarkan Nafas Sajifa itu merupakan salah satu terminologi yang saya pikir ini tepat sekali. Ini menjadi salah satu bentuk kenapa kami juga sangat beruntung bisa berkolaborasi dengan Universitas Kristen Maranatha dalam penyelenggaraan sebuah event experience ini ya, hub di sini yang melibatkan antara hulu ke hilir. Jadi perguruan tinggi hingga ke profesional. Saya ingin mengucapkan selamat, ini sebuah acara yang luar biasa dan sebetulnya kami melihat bahwa apa yang terjadi di Bandung begitu ya, 2015 disampaikan oleh UNESCO ini merupakan kota desain dunia, dan kelihatannya kita juga tidak bisa pungkiri bahwa School of Design juga banyak sekali di Bandung begitu ya. Jadi beberapa bidang ilmu, desain, arsitektur, interior design, grafis, produk dan lain-lain berada di sini. Jadi saya pikir ini satu bentuk kolaborasi nyata yang bisa dihadirkan, dan ini terlihat ada wujudnya juga begitu ya. Jadi mahasiswa bisa beruntung bertemu dengan para profesional, mendapatkan insight, mendapatkan wawasan, dan juga ternyata tidak hanya profesional dalam keilmuannya, tapi ada juga dari industri, kontraktor, sponsor, dan lain-lain yang bisa menyampaikan apa yang memang actual ini ya, industri itu bergeraknya seperti apa saat ini, dan diaplikasikan dalam bentuk sebuah exhibition yang nyata. Dan ternyata pemilihan lokasi di sini pun menurut saya ini salah satu hal yang cukup cerdas, karena apa yang sudah ditampilkan di sini kolaborasinya tidak hanya dinikmati oleh internal profesional dan juga kampus saja, tapi juga masyarakat luas ini bisa merasakan apa yang dihasilkan dari hasil kolaborasi Nafas Sajifa ini. Jadi ini luar biasa, teman-teman mahasiswa dan juga para mentornya ini juga bisa memperlihatkan secara langsung kepada masyarakat luas bahwa inilah kolaborasi dari disiplin ilmu desain gitu ya. Jadi kami sangat mengapresiasi. Kami juga di IAI Jawa Barat mengundang rekan-rekan kami, kita publikasi semua barang gitu ya, supaya semua profesional dari kalangan arsitektur bisa hadir ke sini untuk bisa melihat apa yang telah terjadi dalam kolaborasi yang saya bisa katakan kolaborasi yang sangat-sangat inklusif. Mungkin itu penyampaian dari saya ucapkan sekali lagi selamat dan juga terima kasih. Mudah-mudahan sangat terbuka kolaborasi dari Universitas Kristen Maranatha, HDI, dan juga seluruh pihak yang telah hadir pada hari ini dengan IAI Jabar untuk keberlangsungan kependidikan dan juga keilmuan yang sedang kita dapatkan untuk bisa diwujudkan dan dialami oleh masyarakat yang lebih luas. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, kekurangan dari kami. Saya ucapkan selamat siang dan selamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan sambutan juga, tepuk tangan kita, terima kasih Pak Arianto untuk kata sambutannya. Luar biasa enak ya. Saya tahu sekarang alasannya kenapa rakyat acara hadir itu luar biasa, karena hasil kolaborasi dengan seluruh bidang yang begitu luar biasa, betul ya? Betul, betul. Dan seluruh bidang dan dari bidangnya juga itu saling berkolaborasi. Iya, pastinya itu membuat hasil yang begitu luar biasa yang akan kita nikmati sepanjang rangkaian acara. Iya, sampai minggu nanti. Sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu. Ya. Oke, untuk saat ini kita akan masuk dalam satu rangkaian acara, yaitu kami mendengarkan orasi ilmiah. Ya. Betul, kita akan mendengarkan bersama-sama orasi ilmiah dari Bapak Dr. Adi Nugraha MA. Oleh karena itu kepada Bapak Adi kami persilahkan. Boleh kita berikan sambutan yang paling meriah, sekali lagi paling meriah untuk Bapak Dr. Adi Nugraha MA yang akan menjelaskan tentang orasi ilmiah. Selamat pagi semua. Saya recognize myself generasi paling jadul karena bawa kertas. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini kejujuran. Ya. Yang terhormat Bapak Rektor dan seluruh jajaran Wakil Rektor Universitas Kristen Maranatha. Bapak perwakilan dari LLDP, ya. Lalu ada dekan Fakultas Humaniora dan ya industri kreatif Pak ya. Ya. Lalu yang terhormat juga rekan kami Ketua HDII dan Ketua IAI Jawa Barat, ya. Seluruh jajaran dosen Universitas Kristen Maranatha, para mahasiswa dan para perwakilan dari industri dan hadirin sekalian semua. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia pameran Nafa Sajiva. Ini kalau bahasa Finland dibacanya Nawa Sajiwa, jadi V dibaca W ya. Mungkin lebih tepat Sajiwa ya. Atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sebenarnya kata sambutan. Kalau orasi ilmiah kayaknya terlalu keren ya, mungkin kuratorial ya, dan ulasan terkait kegiatan besar ini yang sebenarnya tidak hanya pameran karya, tetapi di balik pameran yang kita akan segera buka ini ada gagasan besar, menarik dan konseptual. Yang kedua, saya ucapkan selamat, beribu-ribu selamat, khususnya kepada seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan Nafa Sajiva ini. Selamat juga saya ucapkan kepada penggagas, panitia, pelaksana, dan Universitas Kristen Maranatha secara umum atas terselenggaranya pameran yang keren ini berjudul Nafa Sajiva. Kenapa saya bilang menarik dan konseptual? Sebagai seorang pengajar di satu sisi dan juga praktisi pelaku desain di sisi lain, saya bisa menangkap kekuatan dan keunikan bagaimana sebuah rentetan kegiatan desain yang dilandasi oleh spirit kolaborasi dikemas menjadi satu kesatuan ajang pameran konseptual yang menarik. Ya, saya sempat bertanya kepada panitia apa sebenarnya arti dari Nafa Sajiva ini. Ya, tadi sudah dibahas dan dijelaskan panjang lebar. Buat saya pribadi, bukan hanya
newborn atau kelahiran baru, tapi mungkin bisa ditarik perspektif seperti new method, new approach yang menghasilkan suatu hasil kelahiran baru, gitu. Secara gagasan, event ini menjadi momentum penting untuk menyatukan seluruh pihak yang terlibat. Pameran ini mempresentasikan suatu kolaborasi antara dunia akademisi, dunia industri, dan dunia profesional. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, memperluas wawasan, serta membuka peluang inovasi di dunia industri dan industri kreatif, ya, sehingga bisa memajukan program studi khususnya desain interior di Universitas Kristen Maranatha. Selanjutnya saya ingin menyampaikan hanya 5 isu yang menurut saya lumayan penting saya share di sini, terutama mungkin kepada para mahasiswa dan desainer-desainer juga yang mulai merintis karir mereka untuk membesarkan kompetensinya. Yang pertama, do what you love what you do. Saya pikir ini bukan hanya jargon, tapi juga sangat melekat di pengalaman saya bermuda. Jadi, do what you love what you do ini sangat root dari jiwa keprofesionalisasi kan. Ya, be your best. Ya, jadilah dirimu sebaik-sebaiknya. Ya, pilih kompetensi bidang Anda dan jadilah yang terbaik dalam bidang Anda. Nah, poin pertama ini saya pikir sangat terkait, ya, terhadap tujuan utama dari salah satu tujuan utama dari Navasa Jiwa, yaitu bagaimana pameran ini diset memang dengan kesungguh-sungguhan, ya, dengan saya lihat keprofesionalisasian yang sangat tinggi, gitu loh. Jika saya diminta untuk sedikit memberi ulasan dari pameran yang ada di sini, ya, ada beberapa poin, ya. Pertama, ya, dari seluruh booth yang ditampilkan, ya, saya mendapatkan impresi adanya kepekaan terhadap keserasian, eksplorasi, dan aplikasi tema kepada ruang dan objek, termasuk perhatian pada detail. Ya, jadi spirit Navasa Jiwa diungkapkan melalui cara yang baru dengan mengangkat misalnya material yang sangat biasa ke dalam aplikasi yang tidak biasa. Ya, saya bisa mention beberapa contoh, misalnya di booth yang mungkin dirancang oleh Mbak Tarak, ya, mencoba mengaplikasikan material sebenarnya biasa, APL, ya, tapi diaplikasikan menjadi sebuah penampakan, misalnya mozaik keramik yang itu membawa kita kepada masa lalu, gitu, ya. Lalu aplikasi misalnya kaca nako, ya, itu sebenarnya barang jadul yang kembali diangkat, reinvent dan dimasukkan ke dalam tema yang sangat pas, gitu, ya. Ada juga kepekaan terhadap mengangkat memori dan sensasi emosional yang akrab, ya. Saya terkesan dengan rumah yang menarik memori masa lalu, rumah nenek, ya. Ya, saya pikir
intention designer untuk mencoba mengangkat ambience rumah nenek sudah lebih dari sukses ya. Orang manapun masuk ke situ melihat pintunya aja udah ini rumah nenek banget ya. Yang selanjutnya juga untuk karya Revano Satria ya, saya juga melihat beliau terinspirasi dari kultur komik Jepang. Tapi buat saya ketika masuk ruangan ini Skandinavia banget ya, simplicity, functional ya, dan hal-hal tersebut benar-benar masuk ya ke dalam impresi tersebut, termasuk pemilihan mebel-mebel ya yang sangat apik tapi tidak ramai ya. Kita tahu sebenarnya selera Jepang itu hampir sama, mirip-mirip dengan selera Skandinavia, di mana minimalistik, fungsionalisme sangat kuat gitu ya. Nah, di sini juga memang coba ditampilkan mebel-mebel yang walaupun sangat sederhana, tapi saya percaya sangat nyaman. Ya, kalau di Skandinavia itu kenapa kursi, meja, ya, rak digarap benar-benar sangat rapi, ya. Bertahun-tahun hidup di daerah sana, saya mulai mengerti, ya, itu karena tekanan cuaca yang terlalu hebat, ya, memaksa orang setengah tahun selalu hidup di dalam rumah karena cuaca dingin ya. Kalau kita hidup di dalam rumah ya terus-terusan pagi, siang, sore nonton TV, duduk di sofa, semuanya harus kelihatan bagus, nggak boleh ada barang jelek sedikit pun ya. Dan mereka harus sederhana karena kalau rame itu bikin capek ya. Nah, ini ternyata salah satu konsep ya kenapa mebel-mebel Skandinavia terutama sangat minimalis tapi luar biasa kualitas dari pengerjaannya ya. Itu refleksi dari yang saya terima gitu ya. Saya tidak bisa mengulas semuanya secara detail ya, satu karya, tapi secara keseluruhan saya pikir intention untuk mengangkat tematik retro ya sudah sangat sukses terlihat ya. Dan yang menarik lagi di sini seperti yang saya sampaikan tadi, ada usaha-usaha untuk mencoba membuat keserasian yang harmoni ya antara material-material yang biasa dengan konsep-konsep yang sangat baru. Bahkan kalau bisa saya bilang ya dari Tara ya mencoba mengambil inspirasi dari mainan masa kecil ya yang sangat sederhana gitu ya. Dan itu diungkapkan melalui ekspresi dari bentuk-bentuk yang memang terinspirasi kuat dari mainan yang berbentuk per masa lalu tersebut ya. Termasuk juga saya dapat impresi besar juga karya dari Mbak Angelia ya yang coba kembali mengaplikasikan ya memori-memori atau sentimental ya masa lalu ke dalam dengan cara mengkombinasikan yang memang hal-hal yang lama tapi dengan cara-cara yang selalu baru. Dan saya pikir disinilah ketepatan tema dari Nawa Sajiwa tersebut ya bisa benar-benar terungkap. Kalau boleh memberikan masukan, mohon maaf ya, kalau boleh memberikan masukan ya mungkin perlu ada di tiap booth ada caption sedikit, ada story tentang kenapa ini seperti ini ya.
Saya pikir itu penting buat publik yang nanti melihat pameran sini. Dia melihat booth, dia melihat segala macam kreativitas, tapi mungkin pengunjung juga akan butuh story, ya, butuh cerita. Kenapa mebelnya kok meliuk-liuk begini? Kenapa ada ini dan sebagainya? Mohon maaf, ya, saya pikir itu mungkin juga sangat perlu. Poin nomor 2. Masih ada 4 lagi, mudah-mudahan tidak terlalu melelahkan. Poin nomor 2, God lives in detail. Ya, dan saya melihat ya, prinsip ini ya sebenarnya dipegang oleh seluruh desainer yang mulai aware bahwa kualitas dari produk bukan ada di surface. Justru God lives in detail, ya. Dan saya lihat di pameran ini hal tersebut ditunjukkan. Bagaimana satu strip kecil, ya, bisa membuat perubahan ambience secara keseluruhan. Bagaimana detail, ya, tile-tile yang diletakkan secara baik, ya, bisa membuat sebuah karya lebih terangkat. Tapi justru di sini saya tekankan ini kelemahan sebenarnya bangsa Indonesia, ya, atau bisa dibilang kelemahan dari sebagian besar tukang di Indonesia. Mereka kalau ditanya bisa bikin kursi, bisa, saya bisa. Siapa yang bisa bikin kursi? 100 orang menunjuk tangan bisa bikin kursi. Tapi yang kalau kita periksa lagi yang benar-benar kursinya baik mungkin 1-2. Ya, kursi seperti itu bisa kita lihat sangat baik, tapi kita lihat bawahnya bisa jadi ada yang sobek, ya, skrupnya keluar dan sebagainya. Nah, ini artinya God lives in detail itu karya yang baik bukan hanya fokus pada keseluruhan, tapi lebih pada penekanan detail. Kalau detailnya baik, pasti bagus. Ya, yang ketiga, fokus. Ya, ini saya mau cerita sedikit. Zaman saya waktu kuliah, kita juga sering lihat pameran, ya, terutama yang dekat-dekat di Singapura. Zaman saya kuliah tahun 80-an belum ada mobile phone. Jadi kalau mau berhubungan komunikasi dengan teman, dengan keluarga, kita harus beli yang namanya kartu telepon. Ya, zaman dulu itu saya ingat, ya, mungkin bapak-bapak yang seusia saya, seumur saya masih merasakan beli kartu telepon bisa harganya $10, ya, dan itu bisa kita pakai untuk menelepon lokal dan sebagainya. Ya, saya sebenarnya bukan cerita tentang bagaimana connectivity. Saya cerita sampai sekarang saya masih ingat. Ya, di tiap kartu telepon di Singapura itu selalu ada seperti kata-kata mutiara, ya. Dan kebetulan saya beli kartu telepon yang kata mutiaranya saya simpan sampai sekarang, ya. Saya nggak buang. Jadi kalau udah buang, udah habis, benar-benar saya simpan. Saya ingat, dan itu benar-benar menjadi pegangan saya, ya, tentang poin fokus, ya. Kata mutiaranya, one who starts many, finish nothing. Ya, artinya orang yang bikin terlalu banyak sesuatu sebenarnya tidak bisa menyelesaikan satupun. Ya, nah indikasinya di sini sebenarnya terutama bagi para mahasiswa dan desainer yang terus menaik karirnya, ya, fokus pada satu keunggulan, jadi terbaik dari keunggulan yang kita fokuskan, ya. Jangan ngacak-ngacak, ya. Hari ini kita fokus senang desain furniture, besoknya malah tertarik ingin buka restoran, ingin buka peternakan ayam dan sebagainya. Nggak akan jadi apa-apa, ya. Jadi sekali Anda pilih habis-habisan. Istilahnya kalau di teman-teman saya, sekali melewati jembatan
bakar jembatannya supaya kita nggak bisa balik lagi. Ya, ini saya pikir lumayan penting, terutama untuk kesuksesan dari karir yang sedang kita rintis. Yang keempat, ada hubungannya dengan education, design by doing. Saya pikir kata design by doing ini lumayan familiar di dunia seni rupa, desain dan arsitektur. Ya. Jadi intinya design by doing, proses desain itu justru terjadi ketika kita bikin action, ketika kita membangun sesuatu, ketika kita bikin market, ketika kita bikin market dari interior, dari furniture, disitulah proses desain sebenarnya terjadi. Ya, jadi kalau kita tidak doing something, ya, justru inspirasinya nggak datang. Ya, nah saya perhatikan, termasuk para mahasiswa saya di ITB, ya, ketika mereka hanya mendesain misalnya sesuatu di komputer, ya, tanpa coba dibuat sendiri dan sebagainya, biasanya terlalu banyak kelemahan, ya, bahkan prototip dibuatkan oleh orang. Jadi proses desain by doing ini hilang, ya, hilang karena tidak ada proses, ya, istilahnya begini, desain by doing, ya. Ketika kita menarik garis sesuatu dan ada kecelakaan, oh garisnya ke sini, tapi pas kita lihat, oh ternyata ini lebih bagus ya. Ya, nah ini ekspresi dari desain by doing yang memang prosesnya terjadi ketika kita berkarya. Nah, desain by doing ini sebenarnya terkait dengan isu yang lebih tinggi di design education. Ya, mohon maaf saya ingin membahas sedikit. Ya, saya perkembangan 10 tahun ini di dunia desain, terutama di dunia desain yang saya geluti, ya, program kami namanya program desain produk industri. Ya, di sini ada desain interior, tapi melihat perkembangan sejak 10 tahun terakhir, ya, justru kegiatan mendesainnya itu makin melemah, ya. Artinya desain sudah mulai dialihkan menjadi sebuah paper journal, ya. Nah ini yang sebenarnya, ya, kalau dari sisi saya harusnya kedua-duanya bisa jalan, ya. Bahkan di kami sekarang, ya, ada jobbing, ya, jurusan kami sudah berubah, bukan lagi desain produk, tapi sastra produk, ya. Artinya sastra produk, ya, mahasiswa diarahkan untuk bisa menuliskan apapun tentang desain produk. Tidak salah, ya, tidak salah, ya. Cuma untuk sampai ke depannya suatu masa, ya, kalau tidak ada lagi praktisi dalam perguruan tinggi, ini kelihatannya juga sesuatu hal yang mencemaskan, ya. Kalau menurut saya justru sebaliknya, ya, mahasiswa di encourage terus berkarya, ya, dan menciptakan sesuatu, berinovasi. Justru dari karya yang dia buat, dia menuliskan, dia bisa sharing knowledge, sharing experience, kegelisahan dia, kegundahan dia, penemuan dia, dan sebagainya, dia bagikan berupa karya tulis ilmiah. Ya. Jadi saya sedikit salah satu kelompok penentang, belum bikin karya sudah banyak menulis. Ya, karya yang ditulis apa? Kan kita harus berkarya dulu. Berkarya, jadi karyanya baru dituliskan, dipublish, dipamerkan dan sebagainya. Dapat karya ilmiah. Dan saya percaya karya tersebut, ya, pasti sangat valuable buat audiensi yang lain. Oke, ya.
poin terakhir setelah design by doing, collaboration. Dan ini juga salah satu menurut saya tujuan utama dari event NAFA Sajiwa yang secara khusus ya adalah membangun jaringan kemitraan, mengembangkan sisi profesionalisme mahasiswa, dan membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Bahwa kolaborasi itu penting antara desainer, alumni, mahasiswa, dan mitra industri, baik di dunia akademisi maupun dunia praktis. Ini semua selaras dengan sebenarnya tujuan dari Sustainable Development Goal. Ya, kalau boleh menambahkan, collaboration tidak pernah lepas dari networking. Artinya ini bahasa tekniknya 11-12. Collaboration, networking, dia harus jalan hand in hand. Ya. Dan sekarang wacananya juga mulai berubah. Banyak orang bilang kolaborasi itu nggak seksi kalau tidak encourage atau melahirkan ya simbiosis mutualisme misalnya, atau lebih lagi bukan hanya kolaborasi ya, tapi sinergi ya. Sinergi itu, kolaborasi yang sinergi itu poinnya bahkan bisa jauh lebih tinggi lagi gitu ya. Oke, jadi 5 poin itu ya yang bisa saya coba sampaikan. Saya simpulkan lagi: do what you love, love what you do. Yang kedua, God lives in detail. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, design by doing. Yang kelima, collaboration. Paling bagus lagi networking dan bersinergi. Sebagai penutup dari kegiatan ini, tentunya kita, saya dan semua yang ada di sini berharap ini bisa jadi titik awal bagi tumbuhnya kolaborasi, networking, dan sinergi selanjutnya, terutama persatuan antara dunia pendidikan, keprofesian, dan industri. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi langkah-langkah selanjutnya. Salah satunya, dan saya percaya bisa menjadi model bentuk baru dan bagian penting dari sebuah pendidikan tinggi desain. Ya, bahkan saya percaya, ya, saya belum pernah melihat ini ada di ITB. Ya, suatu saat ya perguruan tinggi lain bisa ya mengambil inspirasi dari kegiatan ini. Ya, kegiatan yang mengintegrasikan pendidikan desain, ya, profesi, industri, dengan cara menurut saya win-win solution, ya, semua pihak memperoleh benefit dan perannya masing-masing. Sebagai akhir kata, saya mohon maaf jika ada perkataan yang saya tidak berkenan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mensukseskan acara ini, dan saya percaya ini dapat memberikan benefit bagi semua yang terlibat. Kata terakhir saya, pameran ini benar-benar keren. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade, luar biasa di tempat ya Pak ya. Karena juga kita ingin mengundang kehadiran dari Rektor Universitas untuk Prof. Insinyur Sriwidiyantoro untuk bolehkah bergabung dengan kita di bagian depan karena akan mewakili Universitas Maranatha untuk boleh memberikan kenang-kenangan pastinya untuk Pak Adi yang telah memberikan orasi ilmiah untuk kita di kesempatan kali ini. Ya, kita akan awali dengan pemberian sertifikat terlebih dahulu oleh Pak Rektor.
Terima kasih Pak Adi untuk orasi ilmiahnya di hari ini. Boleh kita sambut dulu dong sekali lagi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Wow. Baik, selanjutnya ada goodie bag juga. Kenang-kenangan ya. Iya. Yang diberikan juga. Boleh diterima Pak Adi. Tapi kalau boleh mengutip sedikit nih karena kata terakhir dari Pak Adi, acara ini keren katanya. Wah, kita jadi happy ya. Luar biasa dapat apresiasi langsung dari Pak Adi. Oke, kalau sudah sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak. Untuk Prof Tri juga boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih untuk sudah mewakili Maranatha memberikan apresiasi untuk Pak Adi hari ini. Dan pastinya acara kita tidak bisa berjalan dengan baik tanpa sponsor-sponsor. Satu acara boleh terselenggara dengan baik. Betul kan? Betul, oleh karena itu kita akan panggilkan ke atas panggung para sponsor kita. Yang pertama ada dari pihak Moye House. Lalu ada juga teman-teman dari Roman. Boleh juga kami undang untuk boleh naik ke atas panggung. Lalu dari Pako. Tidak ketinggalan dari Smart Home Tech. Juga boleh ikut bergabung bersama dengan kita. Lalu juga teman-teman Bapak Ibu dari Floor Studio. Nah, lalu ada juga Coliskin dan juga Leather House. Silakan, inilah ketujuh sponsor kita untuk acara Nafas Sajifa. Boleh menuju ke tengah Pak? Ya, kita tunggu dulu supaya lengkap ya. Sekali lagi kita panggilkan dari Moye House, lalu ada dari Roman, Tako, ada Smart Home Tech, Floor Studio, Coliskin dan juga Leather House. Terusnya ada 7 perwakilan ya. Oke, 3 lagi. Nah, sambil menunggu ketiga teman kita yang akan bergabung, Bapak-bapak semua yang ada di bagian depan, bolehkah kita berbincang-bincang karena waktunya terbatas, tapi kita boleh dong minta dari kakak semua di tempat ini untuk kasih 3 kata untuk Nafas Sajifa. Wow ya, jadi kalau boleh dirangkaikan, katanya kan banyak sekali ya, tapi boleh dirangkum saja hanya 3 kata. Kalau kita tanyakan untuk seluruh sponsor di hari ini, bagaimana menggambarkan Nafas Sajifa. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada satu lagi perwakilan dari sponsor sudah hadir kan? Iya. Belum ya? Oke, sambil menunggu mungkin karena sudah dapat feedbacknya pertama ya. Padahal datangnya bukan yang pertama ya. Tapi ditembak dari pertama nggak apa-apa, langsung saja boleh sebutkan apa 3 kata menggambarkan Nafas Sajifa acara kita di hari ini. 3 kata saja. Tapi nggak perlu dijabarin, takut ditanya jabarin lagi ada ya. Oke, apa nih Kak? 3 katanya adalah? 3 katanya mungkin nafas, lalu interior design. Udah kecil itu 3 kata ya? Nafas sama interior design. Nafas, interior design gitu aja kali ya. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya Antisari silakan Kak. 3 kata juga menggambarkan Nafas Sajifa. Kreativitas, colorful, sebenarnya itu sudah 3 kata Pak. Colorful kan, ada 3 ya, tapi nggak apa-apa juga. Kreativitas dan colorful tadi ya. Oke, selanjutnya Bang boleh? Nafas Sajifa super. Nafas Sajifa super. Oke, boleh. Selanjutnya silakan Kak. Yang inspiratif, inovatif. Yang inspiratif dan inovatif, luar biasa. Selanjutnya Kak boleh? Profesional, ide, dan kreativitas. Wow, ide dan kreativitas. Silakan yang terakhir Kak. Kalau dari saya, ini desainnya menurut saya sangat inspiratif, edukatif, dan inovatif. Wow, kita kasih tepuk tangan juga. Ya luar biasa, walaupun hanya 3 kata masing-masing, tapi itu bisa menggambarkan keseluruhan dari Nafas Sajifa ya. Pastinya ya, menggambarkan acara yang begitu luar biasa dengan segala yang dikatakan tadi oleh para sponsor ya. Iya. Oke, karena tadi sudah mengatakan hal-hal baik buat Nafas Sajifa juga, boleh nggak Bapak Ibu sekali kita kasih apresiasi juga para sponsor, karena tanpa mereka juga acara ini tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu mari boleh kami minta untuk boleh ke tengah, kita akan berfoto dengan para sponsor saja di hari ini. Kita abadikan dulu, ini dia para perwakilan dari sponsor di hari ini. Untuk para media partner yang ingin mengabadikan silakan boleh mengabadikan. Ini dia para perwakilan dari sponsor di hari ini: Moye House, Roman, Tako, Smart Home Tech, Floor Studio, Coliskin dan juga Leather House. Terima kasih sekali lagi pastinya sudah berpartisipasi dalam Nafas Sajifa. Dan setelah para
sponsor sudah berfoto, kami boleh undang sekali lagi dengan hormat untuk ke-8 narasumber yang terlibat dalam press conference tadi juga boleh ikut naik ke atas panggung karena kita ingin juga berfoto dengan para sponsor untuk para desainer-desainer hebat kita. Lalu siapa lagi ini? Kena? Iya, kami juga undang kepada perwakilan dari LL Dikti 4 dari Bapak Agus Gumilar, lalu juga Ketua HDII Jawa Barat Bapak Didit Haryanto dan Ketua IAI Jabar Bapak AR Adriano Santoso untuk ikut berfoto di depan bersama para sponsor, desainer, lalu juga ya perwakilan dari pendukung-pendukung acara Nafas Hajifa yang luar biasa hari ini. Dan tidak lupa juga kepada Bapak Rektor, kami persilakan untuk maju ke depan untuk melakukan foto bersama. Boleh sedikit bergeser ke kiri kakak-kakak. Terima kasih. Baik, kita berfoto sekali lagi. Pak Adi juga sudah diajak berfoto bersama. Oke, sekali lagi. 3, 2. Wow, wajah-wajah penuh kebahagiaan siap menyambut Nafas Hajifa sampai dengan hari Minggu esok ya. Oke. Sampai tanggal 16. Baik, kalau sudah berfoto bersama, tapi kita belum meresmikan rangkaian acara Nafas Hajifa ini nih, kita betul ya? Betul, kita harus buka opening ceremony itu belum terasa gitu ya. Nah, tadi belum secara resmi dibuka gitu ya. Gimana kalau kita buat suatu hal yang unik, nanti di layar akan muncul countdown hanya 5 detik saja Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa itu bersama-sama supaya simulasi saja untuk menggambarkan kita terlibat dalam peresmian ini. Boleh Bapak Ibu semua angkat tangannya. Nanti dalam hitungan 5, 4, 3 sampai 1 kita genggam dan kita akhirnya berikan tepuk tangan bersama-sama untuk acara Nafas Hajifa ini. Boleh ya? Yuk, silakan dibantu multimedia, kita langsung lihat saja. Kita hitung bersama-sama 5, 4, 3, 2, 1. Nafas Hajifa resmi dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semua di hari ini. Wow. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah terlibat, yang ada di atas panggung. Kami juga persilakan untuk boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih banyak. Wow. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk seluruh sponsor di hari ini, untuk Moe House, Roman Taco, Smart Home Tech, Floor Studio, Colis Inc. dan juga Leather House. Terima kasih untuk para sponsor dan pastinya untuk keempat desainer luar biasa kita. Terima kasih. Ya, untuk kepada Bapak Ibu VIP juga akan ada LO yang mengarahkan untuk keliling langsung gitu ya, untuk perdana bisa tur nih di area Nafas Hajifa ini. Nanti akan ada teman-teman LO yang mengarahkan. Nah, jadi untuk Bapak Ibu semuanya, untuk rekan-rekan LO sudah bersedia di panggung sebelah kiri atau di sebelah kanan kita. Jadi Bapak Ibu bisa saja langsung menuju ke area sebelah kiri Anda. Kami mohon dengan hormat untuk Bapak Ibu, para tamu undangan, untuk Bapak Ibu juga yang ingin mengikuti langsung tentang visit tour ini, bagaimana booth-booth yang sudah luar biasa diceritakan tadi. Kalau cuma cerita doang nggak akul kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar masuk ke dalamnya. Masuk, merasakan, ada temannya, ada feel yang diberikan gitu ya. Iya, ada yang kenangan masa kecilnya, ada dari permainan gitu ya. Pertanyaan apa itu banyak ya. Ternyata tadi ada 4 kontainer luar biasa ya. Kita juga suka komik. Suka. Apa nih yang paling kita suka nih? Wah, paling basic Doraemon. Ada ya Doraemon ya. Nanti bisa sekalian baca juga, sekalian duduk-duduk coba gitu. Betul. Dan Bapak Ibu teman-teman juga, di sini nggak hanya ada booth-booth untuk desain dan arsitektur. Di depan juga kita ada booth VR dan juga persembahan dari teman-teman FRC. Ini Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha. Jadi kita lihat ada juga VR yang bisa dicoba langsung ya. Iya, dan berbagai pengalaman luar biasa lainnya ya. Betul, dan juga siapa tahu yang mau coba main balapan di sini bisa. Dan ini persembahan dari mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Ataupun Bapak Ibu semua yang memiliki putra putri yang ingin memasuki jenjang perkuliahan. Nah,
inilah waktu yang paling tepat karena bersamaan dengan rangkaian acara Nafas Sajiva, pastinya buat Bapak Ibu jangan sampai melewatkan ada promo spesial untuk bisa bergabung menjadi keluarga besar dari Universitas Kristen Maranatha. Iya, jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mau mendaftarkan dirinya atau anaknya masuk ke Maranatha, kita sudah menyediakan juga booth di depan di area pintu masuk. Itu akan ada teman-teman dari Duta Maranatha yang akan menyambut Bapak Ibu teman-teman sekalian dan memberikan informasi baik dari fakultas yang terlibat gitu di sini dan juga fakultas-fakultas lain. Seru banget ya. Pokoknya rangkaian acara Nafas Sajiva ini begitu luar biasa dan pastinya Bapak Ibu semuanya kalau Anda sekarang sudah mulai berkeliling karena saat ini memang kita sudah melakukan visiting experience booth, tapi jangan sampai lupa bahwa nanti kita juga akan bersama-sama untuk melihat penampilan-penampilan luar biasa di atas panggung. Tapi untuk saat ini kita akan berehat terlebih dahulu. Saya Julian Galinata dan rekan saya Nataraga Cipta Wijaya. Kami pamit terlebih dahulu. Selamat menikmati rangkaian acara Nafas Sajiva.